dia diam-diam menyelinap ke gereja baru tersebut. Kemudian dia buang air besar di dalamnya, lalu kotorannya tadi dia, tidak ada yang bisa menghalangiku, kata Abrah. Lalu disahut oleh Abdul Muthalib, ada, Allah sang pemilik Baitullah. Sahut Abdul Muthalib menandaskan terornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Jejak Kedua. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa mungkin bertemu secara virtual atau secara tidak langsung. Semoga kita selalu diberi keberkahan dan kesehatan badan jasmani maupun rohani, dan diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Menyambung episode yang sebelumnya, sebelumnya saya bercerita tentang Sirah Nabawiyah bagian pertama mengenai kisahnya Sayyid Abdullah dan pernikahannya Sayyid Abdullah serta wafatnya Sayyid Abdullah. Maka kali ini kita akan menyambung kisah tadi dengan kisah tahun gajah. Kota Makkah memang kota yang tidak luput dari peristiwa-peristiwa sejarah. Belum lama sebelumnya, peristiwa tentang kisah nazarnya Sayyid Abdul Muthalib yang akan mengkorbankan salah satu anaknya, dan ini menggemparkan seluruh isi kota Makkah. Lalu selanjutnya ada lagi kisahnya pernikahan Sayyid Abdullah yang melegenda dengan ketampanannya yang tersohor. Ini juga menggemparkan kota Makkah. Lalu peristiwa selanjutnya ini, mungkin peristiwa-peristiwa sebelumnya itu hanya sekedar membuat takjub, membuat heran, membuat wah begitu sajalah. Cuman peristiwa kali ini adalah peristiwa yang sangat menggentarkan hati. Bagaimana tidak? Peristiwa ini menyangkut dengan harga diri, menyangkut dengan mara bahaya atau keselamatan mereka semua. Yakni tersiarnya kabar bahwa Raja Abrahah, salah satu raja yang ada di Yaman, akan menyerang kota Makkah, khususnya adalah untuk meluluh lantakkan Ka'bah. Tentunya dalam kontur budaya masyarakat kota Makkah yang kala itu tentram, damai, tidak pernah ada permusuhan apapun, tidak pernah ada peperangan, bahkan mereka sudah lupa caranya berperang. Ketika mendengar peristiwa akan ada pasukan, dan pasukan itu bukan pasukan biasa, tapi pasukan Abrahah ini terkenal dengan pasukan yang sangat kuat. Karena Yaman takluk di bawah kepemimpinan Abrahah tadi karena penyerangan oleh mereka dari Najasyi ke Yaman. Jadi Yaman itu ditaklukkan oleh Abrahah, dan Abrahah pun diberikan kedudukan oleh Raja Najasyi untuk menjadi pemerintah atau pemimpin raja di kota di daerah Yaman. Karena pasukan ini tersohor dengan kekuatannya, tentunya orang-orang Makkah gemetaran. Bayangkan saja jika Anda yang mungkin tinggal di desa atau di kota yang aman-aman saja, tiba-tiba nih ada tentara Amerika mau nyerang, ya tentu akan gelabakan, ya tentunya kita gelabakan. Jadi di mana masyarakat Makkah di kala itu memang orangnya tidak belajar perang. Karena apa? Karena memang tidak ada lagi peperangan di zaman mereka. Semuanya damai. Bahkan Makkah itu menjadi pusat puncer ibadah. Sehingga banyak orang-orang penduduk-penduduk negeri lain di Jazirah Arab tadi setiap tahunnya pasti dia datang ke Makkah untuk berziarah ke Ka'bah. Bahkan mereka akan sekedar menaruh berhala-berhala, entah berhala kecil atau besar, sebagai wujud penghormatan kepada Makkah dan wujud persahabatan antara negeri mereka dan negeri Makkah. Oh, tiba-tiba ada raja besar dengan tentara yang kuat ingin menyerang. Lalu bagaimana selanjutnya? Karena belum pernah ada raja-raja lain yang semengerikan itu dalam menyampaikan niatnya. Tidak ada raja yang pengen nyerang Makkah tiba-tiba, karena Makkah itu negeri damai. Jadi sebenarnya ada motif apa di balik penyerangan Abrahah ke Makkah ini sebenarnya? Jadi orang-orang Makkah ini bertanya-tanya. Karena mereka tadi orang yang damai, tidak pernah merasa punya musuh begitu ya.
Dan mereka juga tidak memiliki kekuatan tempur untuk mempertahankan daerahnya. Sebenarnya hal ini dipicu oleh salah satu peristiwa yang tidak begitu besar, cuman cukup membuat Raja Abraha ini marah besar. Peristiwa apa itu? Begini, sebenarnya Raja Abraha itu orangnya baik, ulet, ya mungkin disiplin, dan dia tidak pernah punya urusan dengan negeri Makkah, apalagi Ka'bah. Hanya saja ketika Raja As-Samah, Raja di Najasyi ini memerintahkan dia untuk menaklukkan Yaman, dan ia bawa pasukan menaklukkan Yaman. Ya singkat cerita, Yaman akhirnya takluk di bawah kepemimpinan beliau. Dan beliau menduduki kota tersebut kan, dia melihat bahwa banyak sekali penduduk-penduduk negeri Yaman ini setiap tahunnya berbondong-bondong ke Mekah. Tujuannya ketika ditanya, mereka ingin melaksanakan ziarah, melaksanakan ibadah atau ziarah ke Ka'bah. Tentu dia selalu berpikir, kalau satu jazirah Arab setiap tahun ke Mekah, berarti ekonomi di Mekah itu sangat baik. Karena namanya pusat peradaban atau pusat peribadatan, tanah suci lah ibaratnya. Itu tentu akan menarik atau mengangkat ekonomi di kota tersebut, ya di tanah suci tersebut, karena akan selalu diziarahi oleh orang. Ya contohnya di Indonesia lah, misalnya ada tempat wisata kok itu menarik, itu tentunya akan menjadikan banyak sekali peluang bisnis di sekitarnya. Masukan entah dari pajak Anda kan kita bayar ketika ke wisata itu kan bayar. Jadi duit tadi kan akan terkumpul, itu milik siapa? Bisa dikelola pemerintahan, bisa dikelola oleh pribadi kalau wisata pribadi. Nah, kalau wisata yang sifatnya nasional itu biasanya ke pemerintahan. Nah, akhirnya Raja Abraha ini berpikir materialistis ya. Andaikan saja pusat peribadatan itu ada di Yaman juga, tentunya Yaman bisa meraup keuntungan yang banyak dengan adanya tempat sakral seperti Mekah, gitu ya. Akhirnya beliau mulai berpikiran untuk memindah atau memiliki ambisi supaya orang-orang bisa pindah ziarahnya ke Yaman. Dia bangun sebuah gereja yang sangat megah sekali, yang belum pernah dibangun oleh raja-raja dimanapun sebelumnya di zaman itu ya. Kemudian yaitu gerejanya terletak di kota San'a di Yaman ya. Dan gereja ini dibangun dengan megah dan terus dikembangkan. Tujuannya supaya orang-orang khususnya Yaman tidak lagi mereka ziarah ke tanah suci Makkah atau Jazirah Arab. Kalau mereka bisa menarik satu jazirah Arab, tentunya ini akan menjadi peluang bisnis yang sangat besar sekali untuk berziarah ke gereja tersebut. Setelah dia merampungkan pembangunannya, dia mengirim surat kepada Raja Najasyi. Dia katakan, sesungguhnya aku sudah mendirikan satu gereja yang megah untuk paduka, yang belum pernah dibuat oleh satu orang raja pun. Gereja ini aku bangun dengan niat agar orang-orang yang berziarah ke Makkah tadi bisa berpaling untuk berziarah ke gereja atau tempat ibadah yang saya bangun, katanya. Berita mengenai pembangunan ini pun akhirnya menyebar kemana-mana, sampailah ke telinga Malik bin Kinanah, yakni salah seorang yang berasal dari Mekah yang tinggal di Yaman di kala itu. Malik bin Kinanah mendengar pernyataan Abraha, tentunya dia sangat geram karena dia merupakan penghinaan ya, karena bahasanya dia untuk mengalihkan tujuan ziarah orang-orang sejazirah dari Makkah ke Yaman, berarti mengambil posisi yang harusnya itu Makkah yang punya begitu. Jadi Malik bin Kinanah ini merasa tersinggung dan dia pun geram. Karena saking geramnya, dia lampiaskan kegeraman tadi dengan cara bagaimana? Dia diam-diam menyelinap ke gereja baru tersebut, kemudian dia buang air besar di dalamnya, lalu kotorannya tadi dia tempelin tuh di dinding gereja itu. Tentunya tak lama kemudian prajurit pun mengetahui aksi tersebut. Akhirnya para prajurit laporan kepada Raja Abraha.
Raja Abraha yang mendengar itu tentunya murka sekali. Siapa yang berani melakukan ini kepada aku? Tanya Raja Abraha. Lalu para prajurit pun menjawab, pelakunya itu adalah salah satu orang yang sebenarnya dia berasal dari Mekah tapi berdomisili di Yaman. Dia adalah Malik bin Kinanah. Oh, mendengar hal itu, Raja Abraha pun semakin marah. Kenapa? Karena dia merasa bahwasanya ini pelecehan dari orang yang berasal dari Makkah itu sendiri, dari tempat yang ingin dia singkirkan ya, Akhirnya karena kemarahannya memuncak tadi, dia mengerucutkan ambisinya untuk merobohkan Ka'bah. Awalnya dia belum ada kepikiran untuk merobohkan Ka'bah. Dia hanya main strategi membangun bandingan. Ini tanah suci bandingan supaya orang-orang tadi datang ke tempat mereka mungkin tanpa permusuhan, tidak perlu memusuhi Ka'bah. Akan tetapi karena dilecehkan oleh Malik bin Kinanah yang berasal dari Mekah, dia pun menjadi murka, terpancing emosinya, dan dia sudah mengerucutkan misi untuk merobohkan Ka'bah. Dan ini sebenarnya angin segar bagi dia. Ketika dia melaksanakan hal tersebut, dia punya dua alasan. Yang pertama, dia balas dendam. Yang kedua, dia punya ambisi tadi untuk mengalihkan fokusnya orang-orang Jazirah atau puncak ziarahnya orang Jazirah ke Yaman. Akhirnya kalau mereka menyerang secara terang-terangan tanpa ada peristiwa ini, tentu mereka salah besar. Akan tetapi peristiwa yang kecil seperti ini malah menjadi pijakan bagi mereka, menjadi angin segar, menjadi kesempatan untuk melaksanakan serangan itu. Mereka punya alasan, mereka punya alibi untuk menyerang kota Makkah, yakni berawal apa? Dari penghinaan Malik bin Kinanah yang dia berasal dari penduduk kota Makkah. Jadi ketika dia akan melaksanakan penyerangan itu, tidak akan ada yang berani menyalahkannya. Toh andaikan ada yang menyalahkan, mereka akan berpikir dua kali untuk menghadang pasukannya Abraha. Pasukan Abraha, pasukan yang sangat terkenal, kuat dan tangguh. Lalu Abraha pun berkirim surat kepada Raja Najasyi, yang dimana di dalam surat itu dia meminta untuk dikirimkan satu ekor gajah andalan negeri Najasyi. Gajah itu bernama Mahmud. FYI atau for your information, sebenarnya gajah itu bukan populasi liar yang asli dari Jazirah ya, karena di Jazirah itu kita tahu daerahnya tandus, sedangkan gajah itu suka di daerah-daerah yang banyak tumbuhannya. Akan tetapi meskipun bukan populasi liar asli, bukan berarti tidak ada gajah di sana. Jadi gajah yang dikirim oleh Raja Najasyi ini, ada yang mengatakan gajah itu adalah gajah Afrika ya, karena Jazirah Arab dengan Afrika kan dekat ya, sekitar abad 6 Masehi lah itu. Ini didukung dengan bukti arkeologis adanya ukiran gajah di Najran ya, dan fosil gajah purba yang pernah ada di Jazirah Arabia dulunya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Arabia atau Jazirah Arab itu sebenarnya dulunya termasuk daerah yang sangat subur, sehingga gajah-gajah pun sebenarnya ada dulunya di area sana. Jadi gajah dalam konteks ini adalah gajah yang secara historisnya untuk militer, bukan gajah secara populasi ya, karena populasi gajah yang liar asli tidak di sana di kala itu. Kemudian beberapa purnama kemudian gajah itu baru dikirim sampai di negeri Yaman. Raja Najasyi pun membulatkan tekad untuk segera menyerang negeri Makkah atau merobohkan Ka'bah. Meskipun misinya hanya merobohkan Ka'bah, dia membawa banyak pasukan beserta gajah tersebut. Sehingga iring-iringan pasukannya ketika melewati padang pasir, debu-debu yang dihasilkan oleh derap langkah para pasukan dalam rangkah gajah itu seperti hutan yang sedang kebakaran, saking banyaknya pasukan yang dibawanya tadi. Sehingga berita tentang penyerangannya tadi akhirnya menyebar di seluruh Jazirah Arab. Kota-kota yang dilaluinya merasakan bagaimana gegap gempita pasukan tersebut, gagah-gagahnya pasukan tersebut,
kuat-kuatnya pasukan tersebut. Bahkan ada beberapa orang atau beberapa pimpinan daerah ya, di sekitar pinggir-pinggirnya Yaman atau Jazirah Arab itu mencoba menghadang. Salah satunya adalah Dzunafar, seorang pimpinan negeri yang berada di pinggiran Yaman. Dia berusaha menghadang Raja Abraha. Namun apalah daya, Raja Abraha kan dengan pasukan yang sangat kuat, sedangkan Dzunafar ini hanya bagian kecil daerah-daerah pinggir, tentu tidak berkutik dan tidak berdaya. Akhirnya Dzunafar menyerahkan diri dan dia ditangkap, ditawan. Ketika ditawan, Dzunafar mencoba meminta ampun kepada Raja Abraha untuk melepaskannya. Wahai Raja, biarkan saya hidup, karena membiarkan saya hidup lebih baik daripada membunuhku, pinta Dzunafar. Abraha yang mendengar itu tentunya dia tertawa. Kemudian dia melepaskannya. Akhirnya Dzunafar pun menyelamatkan diri. Di daerah Qath'am ada juga perlawanan dari Nufail bin Habib al-Qath'am, salah satu pimpinan di daerah tersebut. Akan tetapi kedua pasukan tetap tidak seimbang. Pasukan Abraha itu pasukan raksasa, sedangkan pasukan Nufail itu hanya sedikit sekali. Akhirnya Nufail pun tertangkap dan ditawan, sama sebagaimana Dzunafar. Tapi Nufail memberikan negosiasi. Baginda, saya bisa menjadi petunjukmu untuk ke Makkah. Izinkan saya menjadi pemberi petunjuk jalannya. Lalu Abraha pun menyepakatinya, dan dia dibebaskan dengan syarat dia harus memberi petunjuk untuknya sampai ke Makkah. Sampailah iring-iringan Raja Abraha tadi di negeri Taif, salah satu negeri yang di situ juga terdapat tanah suci yang tidak kalah populer dengan Makkah sendiri. Lalu buru-buru ada beberapa orang lelaki mendatangi Abraha, karena mereka tahu bahwa niat Abraha itu adalah menyerang Ka'bah atau kota Makkah, sehingga bagi mereka perlu untuk segera klarifikasi bahwa tempat yang sedang mereka lalui itu bukan Makkah atau Ka'bah. Salah satu yang memberikan klarifikasi itu adalah Mas'ud bin Nu'air. Dia katakan, wahai paduka raja, saya adalah hambamu dan kita tidak punya permusuhan apapun, maka silakan melanjutkan perjalanan. Kami akan mengirimkan satu utusan untuk memberi petunjuk jalannya. Lalu Mas'ud pun mengirimkan satu budak yang bernama Abu Righal. Kemudian ketika sampai di daerah Maghmas, budak yang bernama Abu Righal ini pun wafat. Tinggallah Nufail seorang diri yang menjadi petunjuk jalan di lautan padang pasir tersebut. Ketika mencapai daerah yang hanya tinggal beberapa mil saja sampai ke negeri Makkah, Abraha dan pasukannya pun istirahat. Di tengah istirahatnya, Abraha mencoba melaksanakan pengecekan kelengkapan pasukan dan kesiapan pasukan. Di sisi lain, dia juga mencoba untuk memberikan atau menyebarkan teror ke kota Makkah. Dia mengirim Al-As'ad bin Mas'ud untuk merampas unta-unta milik penduduk Makkah, termasuk 200 unta milik Abdul Muthalib. Di sisi lain, Abraha juga mengutus Hanatah bin Al-Humairi untuk mengadakan perundingan dengan pemuka kaum Quraisy. Abdul Muthalib sebagai pimpinan Quraisy yang mendengar maksud Abraha melalui utusannya tadi, ia pun mengatakan, tidak ada alasan bagi Abraha itu menyerang kami. Kami juga tidak memiliki kekuatan untuk menghalau Abraha. Sungguh ini adalah rumah Tuhan yang telah dibuat oleh Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Demi Allah, kami tidak berhak untuk melarangnya, karena yang berhak melarangnya adalah Allah Ta'ala, dan kami tidak memiliki kekuatan apapun untuk mencegahnya. Abdul Muthalib pun menemui Abraha dengan tenang. Dia berjalan di tenda-tenda pasukan musuh dengan berwibawa, sehingga Abraha yang melihatnya pun terkesan dengan wibawanya, seolah tidak gentar dengan apapun yang dilihat dari pasukan musuh. Abraha yang menyaksikan Abdul Muthalib datang dengan aura wibawanya, dia terkesima dan mengajaknya duduk bersama di permadani. Akhirnya
Abrah menanyakan, apa maksud kedatangan Abdul Muthalib ke tendanya? Abdul Muthalib menjawab, aku ingin mengambil unta-untaku. Tentu jawaban yang sangat mengejutkan bagi Abrah. Bagaimana bisa jawaban seperti ini keluar dari pimpinan kaum Quraisy? Seolah jawaban ini menggambarkan bahwa dia tidak memiliki niat untuk melindungi tempatnya ataupun penduduknya. Lalu Abraham pun bertanya, kenapa kamu hanya menginginkan mengambil unta-untamu? Lalu Abdul Muthalib pun menjawab, unta-unta itu milikku, sedangkan Ka'bah itu milik Allah. Biar Allah sendiri yang menjaganya dari perbuatan, kata Abdul Muthalib seolah menebarkan teror. Abraha yang mendengar itu pun sedikit tersinggung dan berkata, tidak ada yang bisa menghalangiku, kata Abraha. Lalu disahut oleh Abdul Muthalib, ada, Allah sang pemilik Baitullah. Sahut Abdul Muthalib menandaskan terornya. Meskipun terjadi ketegangan, Abraha tetap menyimpan kekagumannya kepada Abdul Muthalib, seorang pimpinan yang berani berjalan ke tempat musuhnya tanpa pengawalan, bahkan menyebarkan teror kepada pasukan tersebut. Lalu akhirnya Abraha pun mengembalikan unta-untanya Abdul Muthalib. Seketika Abdul Muthalib pun bergegas kembali ke kota Makkah dan mengumpulkan para penduduk Makkah. Mereka semua diminta untuk mengungsi ke tempat yang aman. Sebelum mereka berangkat mengungsi, Abdul Muthalib dan beberapa penduduk mengitari sekitar Ka'bah dan berdoa supaya Allah menjaga Ka'bah. Kemudian mereka berangkat untuk mengungsi. Di sisi lain, ketika Abdul Muthalib pulang, Abraha pun bersiap untuk melancarkan serangannya ke kota Makkah dan menaklukkan Ka'bah. Namun, hal unik yang terjadi. Gajahnya yang bernama Mahmud itu, dia tidak mau ketika diajak berangkat ke Makkah. Tetapi ketika diajak ke Syam untuk kembali, dia mau berangkat. Kenapa itu bisa terjadi? Ternyata itu adalah trik dari Nufail. Dia berhasil menguasai cara mengendalikan gajah. Ketika pemandu gajah atau pawang gajahnya mengarahkan gajah tadi untuk ke Makkah, Nufail pun membisiki di telinga gajahnya untuk kembali ke Yaman. Karena ada dua perintah di telinga gajah, gajah pun kebingungan dan dia tidak mau bergerak. Namun ketika kembali ke Syam, gajah tadi mau karena Nufail tidak membisikkan apa-apa. Namun Abraha tidak mau menggagalkan misinya. Ia tetap nekat untuk berangkat menyerang negeri Makkah. Tiba-tiba saja awan pun menghitam. Namun hitamnya awan bukan karena akan turun hujan, karena terlihat di petala langit penuh dengan burung-burung yang membawa 3 batu kerikil. Masing-masing burung membawa 3 batu, 2 di 2 cengkeramannya dan 1 di paruh mereka. Burung tadi merengsek menuju pasukan Abraha, lalu menukik tajam sembari melepaskan batu-batu tadi kepada pasukan-pasukan Abraha. Pasukan Abraha yang tertimpa batu, banyak yang meninggal seketika. Bagaimana tidak? Batu-batu yang dilempar oleh burung tersebut ternyata menembus dari kepalanya hingga ke dubur mereka. Tentunya yang mengalami itu akan mati seketika. Hanya beberapa pasukan yang selamat di kala itu, termasuk Abraha sendiri. Mereka pulang ke negeri Yaman. Namun, ketika sampai di negeri Yaman, Abraha tidak berapa lama kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Kota San'a menjadi saksi bisu bahwa Abraha ditimpa penyakit yang sangat mengerikan sebelum wafatnya. Semua ujung-ujung jarinya putus. Dan wafatnya dalam keadaan dadanya terbelah. Lalu Abu Yaksum yang kala itu menjabat sebagai menterinya Abraha mengalami hal yang sedikit agak baik dari yang dialami Abraha. Dia kemudian pulang ke Najasyi dan melaporkan apa yang sudah terjadi kepada Raja Najasyi. Di tengah sedang asyiknya melaporkan, tiba-tiba saja 1 burung membawa 3 batu tadi datang
melempari batu kepada Abu Yaksum. Akhirnya sama seperti yang terjadi ketika berada di Mekah. Dia pun tewas seketika. Karena peristiwa itu, akhirnya kota Makkah pun aman kembali. Dan Abdul Muthalib akhirnya tersohor sebagai orang yang mustajab doanya. Masya Allah. Semoga cerita tadi bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita sambung di episode selanjutnya, insya Allah di minggu depan. Mohon doanya semoga saya bisa istiqomah untuk melanjutkan episode hingga khatam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.